Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vanessa Nur Habibi dengan NPM 22150610009. Saya dari kelas PSTIA. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata atau TBO. Jadi apa sih teori bahasa dan otomata? Bahasa adalah kumpulan kalimat yang dimana semua bahasa itu dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar. Nah, bahasa itu dibagi menjadi dua, bahasa natural, yaitu bahasa manusia sehari-hari seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa dan lain-lainnya. Dan bahasa formal, yaitu bahasa yang lebih kaku dengan aturan yang lebih ketat, seperti bahasa pemrograman komputer. Dan terdapat tiga hierarki bahasa juga, yang dimana terdapat bahasa tingkat tinggi, menengah, dan tingkat rendah. Nah, kalau tingkat rendah itu seperti bahasa mesin, yang dimana bahasa mesin kan hanya 0 dan 1. Dan bahasa menengah itu em, bahasa yang mudah dimengerti atau bahasa assembly. Dan bahasa tingkat tinggi itu seperti bahasa pemrograman seperti C++, Java, dan juga PHP. Nah, pada konsep bahasa dan otomata, yang dimana bahasa adalah himpunan string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet atau rangkaian simbol yang memiliki makna. Nah, teori bahasa ini membicarakan bahasa formal atau formal language, terutama untuk kepentingan perancangan compilator atau compiler dan pemrosesan naskah atau teks prosesor. Nah, jadi kan ada bahasa tingkat tinggi, tingkat rendah, dan juga bahasa menengah. Nah, jadi kan bahasa itu ada bahasa manusia sehari-hari dan juga ada bahasa formal, yaitu seperti bahasa pemrograman komputer. Nah, gimana sih caranya kedua bahasa yang berbeda ini bisa dipahami satu sama lain? Nah, itu pastinya ada compiler atau penerjemah di antara kedua bahasa yang berbeda itu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai gimana cara kita untuk mengcompilernya. Enggak deh. Nah, jadi pada bahasa dan otomata terdapat konsep yang dimana terdapat simbol. Nah, simbol ini adalah sebuah entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Nah, seperti halnya pengertian titik dalam geometri. Contoh dari simbol ini seperti huruf atau sebuah angka. Kemudian selanjutnya terdapat string yang dimana string adalah deretan terbatas atau finite dari simbol-simbol. Contohnya, jika A, B, dan C adalah tiga buah simbol, maka ABC adalah sebuah string atau BCA atau BC. Nah, kemudian yang ketiga, terdapat panjang string adalah jumlah simbol yang membentuk string. Misalnya string saya terdapat 4 simbol, maka akan weight sama dengan 4. Atau string bahasa terdapat 6 simbol. Selanjutnya, apa itu otomata? Otomata adalah mesin abstrak yang mana dapat mengenali atau recognize, menerima accept, atau membangkitkan generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu, yang dimana bahasa itu harus dikenali dengan cara menginputkan, yang dimana mesin otomata ini akan membuat keputusan apakah input tersebut bisa diterima atau ditolak. Nah, di sini terdapat state, yang dimana di sini terdapat diagram yang dimana terdapat 6 state, ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Yang dimana initial state atau state awal itu dimulai dari Q0 dengan final state itu ada dua, yaitu Q3 dan Q4. Nah, di sini terdapat inputan atau fungsi yang dimana ada A, D, A, U. Nah, ketika kita menginputkan string ADA, yang dimana dengan inputan A, D, A, dia akan menyampai final state, maka inputan string ADA itu diterima. Sedangkan kalau AD, D, A, D, D, maka dia akan mencapai state Q5, yang dimana Q5 ini bukan final state-nya, maka inputan string ADD ini ditolak. Sedangkan kalau ADA diterima dan ADU juga diterima. Karena inputan ADA dan ADU itu mencapai final state, yang dimana final state itu ada pada Q3 dan juga Q4. Selanjutnya terdapat hierarki Chomsky. Tata bahasa atau grammar adalah himpunan variabel non-terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan produksi. Variabel non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan. Jadi terdapat variabel terminal dan juga non-terminal. Jadi kalau terminal itu udah nggak bisa diturunkan, sedangkan kalau non-terminal itu masih bisa diturunkan.
Nah, simbol-simbol berikut adalah simbol terminal. Misal nih, eh misal terdapat A, itu masih bisa turunkan menjadi BC, atau BC itu adalah non-terminal, sedangkan A-nya itu terminal. Nah, ini terdapat penggolongan bahasa sesuai mesin pengenal bahasa otomata menurut Noam Chomsky atau hierarki Chomsky. Nah, di bahasa ini terdapat tipe 3 atau regular, yang dimana pada mesin otomata itu ada finite state atau FSA, meliputi DFA atau deterministic finite state, dan juga non-deterministic finite automata atau NFA. Sedangkan aturan produksi A adalah simbol variabel dan B maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Sedangkan tipe 2 atau konteks free terdapat push dan otomata. Push dan otomata itu eh, melepaskan variabel untuk lebih menyederhanakannya lagi. Dengan pada tipe 1 atau konteks sensitif, itu mesin otomata linear bounded automata dengan A kurang sama dengan B. Kemudian pada tipe 0 atau unrestricted atau phase structure natural language, itu mesin otomata itu mesin Turing yang dimana tidak ada batasan. Nah, ini terdapat keterangan di mana A menyatakan simbol-simbol yang berada di ruas kiri, sedangkan B menyatakan simbol-simbol yang berada di ruas kanan aturan produksi. Simbol-simbol terdiri dari simbol terminal dan non-terminal atau variabel yang masih bisa diturunkan lagi. Nah, simbol terminal ini biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, sementara non-terminal dinyatakan dengan huruf besar. Nah, ini terminal dan ini non-terminal. Ini terminal, non-terminal. Kemudian selanjutnya terdapat aturan produksi. Dan di sini terdapat 4 tipe. Ada tipe 0 atau unrestricted, yang dimana tidak ada batasan pada aturan produksi. Kemudian terdapat tipe 1, yaitu konteks sensitif, yaitu panjang string ruas kiri itu harus lebih kecil atau sama dengan ruas kanan. Nah, ini harus lebih kecil. Kalau ini tidak ada batasan, jadi terserah. Dengan tipe 2, konteks free grammar, ruas kiri harus tepat satu simbol variabel. Nah, ini harus satu, berbeda dengan tipe 1 yang dimana ruas kiri itu lebih kecil atau sama dengan ruas kanan, tapi kalau tipe 2 itu ruas kirinya itu harus satu simbol. Dan pada tipe 3 atau regular, ruas kanan itu hanya memiliki maksimal satu simbol non-terminal dan diletakkan paling kanan sendiri. Seperti ini. Non-terminal, non-terminal, non-terminal. Selanjutnya terdapat finite state automata. Finite state automata atau state automata berhingga eh, bukanlah mesin fisik tetapi suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output discrete. Finite state automata merupakan mesin otomata dari bahasa reguler yang dimana suatu finite state automata memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state lain. Finite state automata yang memiliki tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima disebut deterministic finite automata. Nah, di sini terdapat contoh dari finite state automata, di mana terdapat 1, 2, 3 state, yaitu ada Q0, Q1, Q2, dan fungsinya terdapat A, B saja. Dengan final state itu Q2 dan initial state itu Q0. Nah, pada finite state automata terdapat eh, apa ya sebutannya? Kayak key itu himpunan state, terus tuh ini ada sigma itu himpunan input, ini ada fungsi transisi, ada S itu state, dan F itu final state. Nah, ini terdapat contoh dari finite state automata. Tadi terdapat 3 state kan, ada Q0, Q1, Q2, di mana Q2 ini final state dan initial state itu Q0 dengan fungsinya itu A dan B. Dan misal terdapat inputan string um, ABB, BB, B. Jadi mana ini inputan dari Q0 B, terus masuk ke Q1 dengan inputan lagi B, dan ini kan udah masuk final state. Nah, tapi ada inputan lagi, yaitu B. Akan balik lagi ke sini. Nah, itu akan menghasilkan uh, si stringnya itu diterima. Sedangkan kalau inputan itu A, B,
A, B, A, maka itu nggak diterima karena kan eh, A, B, A, B, A. Di sini kan final state-nya, state terakhirnya berhenti di sini. Sedangkan final state-nya kan cuma Q2. Sedangkan karena berhenti di Q1, jadi itu bukan stringnya tidak diterima. Nah, kemudian selanjutnya terdapat non-deterministic finite automata. Non-deterministic finite automata itu didefinisikan dengan 5 tupel sama seperti sebelumnya, yang dimana pada non-deterministic itu dia itu bisa berpindah state-nya, final state-nya nih. Misalnya ada contoh, ada dua tuple, ada Q0 dan Q1 dengan fungsi AB, AB, yang dimana eh di sini fungsinya itu, di sini state-nya terdapat Q0, Q1, fungsinya itu A dan B, dan ketika masukkan fungsi A, dia itu akan masuk ke Q0 dan juga Q1, sedangkan ketika dimasukkan B juga, dia masuk ke B, tapi ketika dia udah di final state juga, ketika ada inputan A, dia balik lagi ke final state-nya, dan ketika dimasukkan inputan B juga, dia akan masuk lagi ke final state ya. Jadi di sini maksudnya adalah, maaf, di non-deterministic itu jadi dia tuh ketika memiliki inputan yang banyak, stringnya itu banyak, dia tuh langsung masuk ke prosesnya, tidak kayak menyelesaikan satu persatu terlebih dahulu, tetapi langsung seperti ini. Jadi pada satu proses terdapat dua inputan. Sedangkan kalau pada deterministik itu dia ketika menginputkan tuh dia selesaikan dulu. Jadi satu kali menginputkan tuh hanya satu nilai saja. Nah, ini contohnya. Ini terdapat diagram dengan 1, 2, 3, 4, 4 tuple, 4 state, Q0, Q1, Q2, Q3, dengan fungsinya itu ada 0 dan 1, dan state awal itu dari Q0 dan final state juga di Q0. Nah, ini terdapat fungsi transisinya. Ini misal ada string 0011. Kita cek. Kan state awalnya Q0. Ketika mendapatkan inputan 0, dia masuk ke Q2. Mendapatkan inputan 0, dia masuk ke Q0 dan mendapatkan inputan 1. Dia masuk ke Q1 dan mendapatkan inputan 1. Dia balik lagi ke Q0. Nah, ini mencapai final state-nya. Nah, sedangkan kalau misalnya dia terdapat inputan 10010, kita mulai dari Q0, mendapatkan inputan 1 masuk ke Q1, kemudian inputan 0 masuk ke Q3, inputan 0 lagi masuk ke Q1, inputan 1 masuk ke Q0, inputan 0 masuk ke Q2. Nah, dia berhenti di Q2, sedangkan final state-nya itu Q1. Jadi, si string ini jadi string ini tuh ditolak, karena tidak masuk ke final state-nya. Nah, ini, misalnya ada contoh lagi 011. Kita mulai dari Q0, mendapatkan inputan 0, berarti ke Q2, mendapatkan inputan 1, itu ke Q3, mendapatkan inputan 1 lagi, berarti ke Q1. Nah, ini ditolak karena final state itu berada di Q0, bukan di Q1. Kemudian selanjutnya, dengan inputan 1, 0, 1, 0. Kita mulai dari Q0 lagi, dengan mendapatkan inputan 1, dia masuk ke Q1, mendapatkan inputan 0 masuk ke Q3, mendapatkan inputan 1 masuk ke Q2, dan mendapatkan inputan 0, 0 dia masuk ke Q0, yang dimana itu stringnya diterima karena berakhir di final state-nya. Kemudian ekuivalensi NFA dan DFA. Gimana cara kita mengubah NFA, non-deterministic finite automata, ke deterministic finite automata. Jadi di sini terdapat uh, fungsi Q0, Q1, 01 dengan fungsi Q0, Q1. Berarti terdapat state Q0, Q1 dengan inputan 01, dan state awal itu Q0 dan final state-nya itu Q1. Nah, ini kan dibuat table transisinya seperti diagram ini. Jadi dengan
inputan nol dari Q nol itu dia masuk ke Q nol dan juga Q satu. Sedangkan untuk inputan satu dari Q nol itu dia masuk ke Q satu. Sedangkan dari Q satu dengan inputan nol itu dia tidak kemana-mana karena tidak ada. Dan untuk Q satu dengan inputan satu itu dia masuk ke Q satu lagi dan juga dia balik ke Q nol. Baik, sedangkan pada em, mengubah ke DFA-nya itu dia itu harus menelusuri state-state-nya terlebih dahulu. Jadi kan ini sama seperti ini. Ya. Nah, ini tuh dibuat lagi yang Q nol Q satu. Jadi untuk Q nol Q satu dengan inputan nol itu dia kemana dan inputan satu itu kemana. Jadi mana set awal itu Q nol dan set akhir yang mengandung Q satunya itu yaitu Q satu Q nol Q satu dan Q nol nih. Karena dia mengandung Q satu. Di lanjutannya di sini terdapat diagramnya. Jadi ketika kita sudah menelusuri um, state akhirnya mengandung Q1, kita buat lagi diagram barunya. Yang dimana tadi kan ada ini Q1, Q0, Q1, dan ini himpunan kosong. Jadi bisa dilihat nih himpunan kosong ini dengan inputan dari Q0 yaitu kosong-kosong. Dia akan balik lagi ke sini. Dan pada Q0, inputan 1, dia masuk ke sini. Dan dia masuk ke sini. Q1 dan Q0 Q1 kan. Q1 dan dia dari Q1 dengan inputan kosong dia masuk ke sini. Dan Q0 Q1 dia masuk ke sini benar. Q0 Q1 dari sini dia kalau misalnya masukin 0, dia ke 0 Q1 ini harusnya ada balik sini ya. Dimasukin ke 1 dia ke situ. Baik, selanjutnya terdapat ekspresi reguler, yang dimana pada ekspresi reguler ini terdapat beberapa contoh, terdapat AB dikali asterik atau dikali CC. Nah, ini tuh akan mengali, jadi kayak ABCC, ACC, BCC, ABCC, ABBCC, gitu. Kemudian terdapat A10 asterik, jadi mana bisa 01, 010, 0100, dan sebagainya. Nolnya itu bisa tidak muncul atau muncul sejumlah berhingga kali. Kemudian IR, A ditambah D. Contoh stringnya itu ada AD, AAD, ADD, ADD, AADD, AAADD. A-nya minimal itu muncul satu kali. Sedangkan pada A asterik union B asterik, nah itu contohnya itu bisa A, B, AB, AA, BB, AABB, dan sebagainya. Kemudian terakhir, pada ekspresi reguler 01 dikali ditambah 0, contoh string yang bisa dibangkitkan itu ada 0, ada 01, 011, ada 010, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori bahasa dan otomata. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.